Arsy itu apa? Arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak ayat yang membicarakan tentang arsy. Hadis Nabi juga banyak yang membicarakan tentang arsy. Dalam doa juga kadang arsy itu disebut As'alullahal azim Rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Nabi. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Aku memohon kepada Allah zat yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkanmu. Jadi arsy ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, Rabb kalian, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam, atau dalam bahasa yang lebih tepat beristiwa di atas arsy. Jadi di sini biasanya dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan bersemayam, tetapi memang kata ini kurang tepat, sehingga saya lebih sering menggunakan beristiwa di atas arsy. Jadi di sini Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Kemudian ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman ini nama sifat Allah. Allah zat yang maha pemurah, beristiwa di atas arsy. Jadi di sini disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama tadi, di ayat yang kedua Allah zat yang maha pemurah, beristiwa di atas arsy. Maka ketika ada pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Salah satu jawabannya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Ingat, ketika kita memahami ayat semacam ini harus dibatasi dengan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana, kita tidak perlu mempertanyakan seperti apa, tetapi ayat ini kita imani bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Dalam ranah keyakinan, ranah gaib, ranah akidah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka kita imani. Dan di dalam hadis disebutkan arsy ini sangat besar. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luas kursinya seluas langit dan bumi. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis bahwa alam semesta raya ini dibandingkan dengan kursi Allah, maka alam semesta raya ini hanya seperti laksana cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Ini kursi Allah. Sekali lagi jangan dibayangkan seperti apa dan bagaimana. Jadi jangan dibayangkan seperti apa dan bagaimana. Ingat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha
melihat. Maka ayat-ayat semacam ini kita terima, kita imani. Allah punya kursi. Kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika kursi Allah dengan alam semesta raya ini perbandingannya adalah alam semesta raya ini hanya laksana cincin yang dilempar di tengah padang pasir dibandingkan kursi Allah. Maka kursi Allah dibandingkan arsy, maka kursi Allah itu hanya seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir, sehingga arsy Allah ini sangat agung. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki arsy, itu bukan berarti Allah butuh kepada makhluknya, tetapi Allah itu punya iradah, punya kehendak. Jadi Allah itu punya iradah, punya kehendak. Demikian pula ketika Allah punya para malaikat, bukan berarti Allah butuh bantuan para malaikat, tetapi Allah punya kehendak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya kehendak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk beribadah, bukan berarti Allah butuh untuk disembah. Justru kitalah yang butuh menyembah Allah. Maka ayat yang semacam ini kita imani. Sebagaimana pernyataan Imam Malik yang sangat terkenal bahwa terkait dengan istiwa ini kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana, tidak mempertanyakan seperti apa, tetapi hendaknya ini kita terima bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Dalam hadis Nabi ketika ada seorang budak ditanya aina Allah, jawabannya menunjuk ke atas. Ya sudah, kita imani saja Allah itu ada di atas arsy menurut ayat-ayat yang zahir. Karena akal pikiran kita tidak mampu menjangkau yang gaib, maka berfikirlah tentang makhluk Allah yang tampak oleh kita, bukan berfikir tentang zat Allah yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Sehingga terkait ayat-ayat yang menjelaskan semacam ini, maka kita imani, kita percaya bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Wallahu a'lam bishawab.